Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syaikhina Abdullah Al-Harari wa jami' muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Hashim Asy'ari wa Syaikh Abdul Wahhab Hasbuwah wa Syaikh Bisri Samsuri wa ila arwahi ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari yang kedua di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bersama-sama hadir menyimak pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi. Semoga kehadiran kita, kebersamaan kita dalam pengajian kita pagi hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat,
pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua. Seperti yang kemarin, terlebih dahulu saya akan membaca hadisnya dengan diberi makna Jawa. Kemudian setelah itu nanti kita akan jelaskan dengan memakai bahasa Indonesia, karena dikhawatirkan saudara-saudara kita yang mungkin di luar Jawa yang juga ikut menyimak pengajian ini, nanti dikhawatirkan menganggap bahwa nanti pengajiannya pakai bahasa Jawa. Jadi tetap kita menggunakan bahasa Indonesia, hanya saja ketika kita membaca hadis kita maknai dengan makna Jawa. Qala al-muallif rahimahullah an Umar, sangking Umar radhiyallahu anhu aidan halih malih. Qala wasdawuh sapa Umar, bainama ing dalem antarane suwiji wektu, nahnu utawi kita iku julusun lungguh inda Rasulillahi ing dalem ngersane Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin ing dalem suwiji dina, ittala'a dumadaan muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang, syadidu bayadhi thiyabi kang banget putih dodote, syadidu sawadi sya'ri kang banget ireng rambute, la yura ora den tingali alaihi ing atase rajul apa atharus safari labete lelungan, wala ya'rifuhu lan ora ngaweruhi ing rajul minna sangking kita sapa ahadun wong suwiji, hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada mongko nyandaraken sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa wada'a lan nyeleh sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa rajul, ya Muhammadu, Muhammad, akhbirni awaya khabar sapa sira ing ingsun anil islami sangking Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu utawi Islam iku antashhada yanto nekseni sapa sira alla ilaha satemene ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah, wa anna Muhammadan lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa tuqima lan yento jumenengi sapa sira as-sholata ing salat, ing yento nglakoni sapa sira as-sholata ing salat, wa tu'tiyalan yento nekani sapa sira az-zakata ing zakat, wa tasumalan yanto poso sapa sira Ramadhana ing poso Ramadan, wa tahujjalan yanto haji sapa sira al-baita ing Baitullah tegese Ka'bah, in istata'ta lamun kuwasa sapa sira ilaihi maring al-bait apane sabilan dalane.
Qala ngucap sapa rajul, shadaqta bener sapa sira Muhammad. Fa'ajibna mongko gumun, mongko gawok sapa kita lahu maring rajul, yas'aluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi, wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Bapak Ibu hadirin pemirsa Madu TV rahimakumullah, sampai di sini hadis yang kita kaji pada pagi hari ini. Insyaallah kelanjutan hadis akan kita bahas besok. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, karena hadis yang pertama itu diriwayatkan juga dari Sayyiduna Umar bin Khattab. Hadis yang kedua ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, dahulu kami pernah berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, di dekat Rasulullah. Lalu datanglah seorang laki-laki kepada kami. Yang laki-laki itu bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami mengenalnya hingga dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, Islam adalah apabila kamu bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya. Dia berkata, laki-laki itu berkata, kamu benar. Umar berkata, maka kami kagum terhadapnya karena dia menanyakannya, kemudian dia membenarkannya. Hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sedang kita baca ini biasa dikenal dengan nama hadis Jibril. Karena hadis ini munculnya hadis ini, wurudnya hadis ini itu dilatar belakangi dengan kehadiran malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan. Disifati di sini bahwa yang datang itu adalah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia dari perjalanan jauh. Artinya apa? Artinya orang ini orang yang yang aneh di mata para sahabat ketika itu. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang mengenalnya. Para sahabat nggak ada yang sudah mengenal laki-laki ini. Kalau nggak ada yang mengenal laki-laki ini, berarti orang ini bukan orang daerah sini, pasti orang jauh. Tetapi kalau orang jauh, kok nggak ada tanda-tanda bahwa dia baru saja bepergian jauh. Kalau orang bepergian jauh, meskipun naik kendaraan yang enak sekalipun, itu terlihat ada tanda-tanda di wajahnya, di rambutnya, di pakaiannya. Itu terlihat kalau dia baru saja melakukan perjalanan jauh. Apalagi ketika itu belum ada pesawat, belum ada kendaraan yang seperti pada saat ini. Kalau dia orang luar daerah kemudian datang, pasti terlihat dari fisiknya,
dari pakaiannya, dari penampilannya. Tetapi ini yang datang beda. Nggak ada orang daerah itu yang mengenal dia, tetapi nggak ada tanda-tanda juga bahwa dia baru dari perjalanan jauh. Sehingga apa? Di sini membuat kagum dari para sahabat dan bertanya-tanya. Para sahabat bertanya-tanya siapa orang tersebut, meskipun di akhir hadis nanti dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Karena memang para malaikat, salah satu sifat para malaikat itu adalah mereka bisa berubah wujud, yatashakkalun. Mereka bisa merubah wujudnya, dan diantaranya mereka merubah wujud menjadi seorang laki-laki yang tampan, seperti yang terjadi pada malaikat Jibril. Tetapi min ghairi alatiz dzukurah, tanpa alat kelaki-lakian, artinya tanpa alat kelamin laki-laki. Wujudnya di luar itu tampak seorang laki-laki, tetapi sebenarnya dia bukan laki-laki. Kenapa? Karena malaikat itu laisu dzukuran wa laisu inasan. Malaikat itu bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Jika mereka merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki, maka itu wujud luarnya saja, tetapi mereka min ghairi alati dzukurah, tanpa alat kelamin laki-laki. Karena hanya yang tampak saja laki-laki, tetapi sebenarnya mereka bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Nah, karena itulah maka hadis ini dikenal dengan istilah hadis Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab tentang masalah yang pertama Islam, yang kedua masalah iman, yang ketiga masalah ihsan, kemudian yang keempat masalah asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tentang 4 hal ini yang insya Allah akan kita bahas satu persatu. Nanti pagi hari ini akan kita bahas yang pertama yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ma huwal iman, ma huwal Islam, apakah Islam itu? Akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Tetapi sebelum kita masuk pada materi ini, ada juga hal penting yang perlu untuk kita pahami terkait dengan hadis ini. Bahwa malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Berpenampilan bersih, berpenampilan rapi. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian menghadap Rasulullah dengan penuh kesopanan, dengan penuh adab. Ini mengajarkan kepada kita selaku santri, thalibul ilmi, di dalam menuntut ilmu kita harus perhatikan itu. Kita harus memperhatikan adab kepada guru. Kalau mau belajar ilmu agama, ya penampilannya ditata. Mandi dulu, misalnya dibersihkan, pakaiannya yang bersih, jangan pakaian yang kotor dan berbau dipakai dalam majelis ilmu. Rapi, rambutnya kalau perlu disisir, diminyai misalnya, rapi. Yang jelas memang itu anjuran. Bagaimana malaikat Jibril terlihat rambutnya rapi, pakaiannya rapi. Nah, kalau bisa memakai baju yang putih, maka itu dianjurkan. Kenapa? Karena warna putih itu adalah afdhalus thiyab. Pakaian yang paling utama itu adalah pakaian yang berwarna putih. Maka itu dianjurkan bagi santri, juga bagi umat Islam secara umum. Jadi hadis ini juga mengajarkan adab bagi seorang santri
dalam thalabul ilmi. Adab kepada gurunya, juga adab kepada kitabnya. Ini. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil Islam." Beritahukanlah aku tentang Islam. Kemudian beliau menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah apabila kamu bersyahadat, kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini bahwa tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, kemudian mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. 5 hal ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam sekarang menyebut 5 hal ini dengan sebutan Arkanul Islam, rukun Islam. Tetapi perlu diperhatikan bahwa maksud daripada Arkanul Islam itu tidak sama dengan Arkanul Wudhu dalam masalah ini. Tidak sama dengan Arkanus Shalah dalam masalah ini. Karena itu para Rasulullah sebenarnya tidak menggunakan istilah Arkanul Islam. Demikian juga para ulama salaf kebanyakan juga tidak menggunakan istilah Arkanul Islam, tetapi istilahnya adalah a'zamu umuril Islam, perkara Islam yang paling agung. Karena kalau menggunakan istilah arkan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karena ar-ruknu, rukun itu artinya apa? Kalau rukun salat itu ma la tasihhus salatu illa bihi wa huwa juz'un minas shalah. Rukun salat itu adalah yaitu sesuatu yang salat itu tidak sah kecuali dengannya, dan dia adalah merupakan bagian daripada salat. Itu rukun. Kalau syarat itu sama, tetapi dia bukan bagian dari sholat. Itu syarat sah sholat. Sehingga kalau syarat sah sholat harus dilakukan sebelum sholat. Kalau rukun sholat itu adalah bagian dari sholat itu. Misalnya niat, kemudian takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, ruku', sujud. Ini rukun sholat. Jika itu tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Rukun wudhu, kalau seseorang berwudhu tidak melakukan salah satu dari rukun wudhu, maka wudhunya tidak sah. Nah, dikhawatirkan kalau menggunakan istilah ini nanti ada yang memahami kalau seseorang tidak melakukan salah satu dari 5 ini, maka Islamnya tidak sah. Kalau ada orang Islam tapi kok nggak sholat, berarti Islamnya nggak sah. Kalau nggak sah kafir. Kalau ada orang nggak haji padahal sudah mampu, berarti dia Islamnya nggak sah. Maka kalau nggak sah namanya kafir. Jadinya mengkafirkan orang Islam. Padahal dalam akidah Islam, seseorang tidak menjadi kafir dengan sebab melakukan dosa. Seseorang tidak menjadi kafir dengan sebab meninggalkan sholat, dengan tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Seseorang tidak menjadi kafir dengan sebab dia tidak puasa Ramadan.
selama dia masih meyakini puasa Ramadan itu wajib. Nah, kelompok yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat secara mutlak itu namanya kelompok Khawarij. Nah, ini jadinya nanti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu harus kita waspadai. Bukan berarti tidak boleh menggunakan istilah itu, tetapi perlu kita jelaskan bahwa ketika kita menyebut arkanul Islam, maka yang dimaksud adalah apa? A'zamu umuril Islam atau qawaidul Islam, dasar-dasar Islam, mabadiul Islam, dasar-dasar dari agama Islam, ajaran-ajaran yang pokok dari Islam itu 5. Bisa dipahami? Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Nah, yang pertama 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini wajib untuk dibaca oleh umat Islam. Bagi orang yang kafir, 2 kalimat syahadat ini adalah babul Islam, pintu untuk masuk Islam bagi orang kafir. Sehingga kita katakan wajib bagi orang kafir untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, sementara bagi orang Islam seperti kita yang sudah Muslim, maka apakah wajib mengucap 2 kalimat syahadat? Wajib. Kapan wajibnya? Setiap kali kita melaksanakan sholat. Nah, setiap kali kita melaksanakan sholat wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena salah satu rukun sholat adalah membaca tasyahud akhir. Dan tasyahud akhir itu diantara bacaannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang sholat tidak membaca tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Maka kita katakan bagi orang Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap kali melaksanakan sholat. Bukan sebelum sholat, tetapi di dalam sholat itu membaca 2 kalimat syahadat. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Berbeda kalau dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, umat Islam itu wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat di luar sholat sekali dalam seumur hidup. Ketika seseorang sudah mukallaf, sudah baligh dan berakal, maka dia wajib mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan niat apa? Melaksanakan kewajiban. Bukan masuk Islam. Bukan masuk Islam, tetapi dengan niat apa? Melaksanakan kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena seseorang yang hidup dari bapak dan ibu, yang lahir dari bapak dan ibu yang muslim muslimah, hukumnya dia muslim walau lam yantiq bisyahadatain, meskipun dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang yang bapaknya Islam, ibunya Islam, maka hukumnya anaknya juga Islam meskipun dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai mati tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia hukumnya muslim. Kecuali jika dia meyakini keyakinan yang riddah, maka itu berbeda. Bisa difahami? Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dalam mazhab Maliki itu diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat pada seorang muslim 1 kali seumur hidup? Karena mereka
tidak mewajibkan membaca tasyahud akhir dalam sholat. Jadi dalam mazhab Maliki kalau ada orang sholat pada rakaat terakhir setelah sujud yang kedua duduk, kemudian diam sejenak tanpa membaca apa-apa, kemudian langsung assalamualaikum, assalamualaikum, maka sah hukum sholatnya dalam mazhab Maliki. Nah, karena membaca tasyahud itu tidak wajib menurut mazhab Maliki, maka mereka mewajibkan kepada umat Islam membaca 2 kalimat syahadat di luar sholat 1 kali seumur hidup. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, membaca tasyahud itu wajib hukumnya dalam sholat, rukun sholat. Karena itu mereka berarti mewajibkan pada setiap muslim untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap kali menjalankan sholat. Di luar sholat tidak ada kewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pemirsa Madu TV hadirin rahimakumullah, sekarang apa makna 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu itu tidak disyaratkan harus menggunakan lafaz asyhadu. Tetapi jika menggunakan lafaz asyhadu, maka itu lebih utama, afdol. Kenapa? Karena lafaz asyhadu dalam bahasa Arab itu memiliki 3 makna sekaligus. Ketika kita mengatakan asyhadu, maka maknanya adalah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui dengan lisan. Itu makna asyhadu. Nah, sehingga ketika dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti aku mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Dan aku meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan aku mengakui dengan lisan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Allah. Jadi langsung 3 makna itu yang tercakup ketika kita menggunakan lafaz asyhadu, karena memang maknanya 3 tadi, a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Allah. Nah, jadi ada kata-kata apa? Bihaqqin, la ma'buda bihaqqin illallah. Karena kata ilah itu maknanya apa? Ma'budun bihaqqin. Zat yang disembah dengan benar. Itu namanya ilah. Kalau kita menyebut ilah, maka yang dimaksud adalah Allah. Kenapa? Karena ilah artinya zat yang disembah dengan benar. Tetapi jika kata ilah itu dimudhafkan kepada kata lain, misalnya ilahul kuffar, ilahul musyrikin, maka ilah di sini maknanya sudah bukan yang dimaksud adalah Allah, tetapi sesembahan orang-orang musyrik, sesembahan orang-orang kafir yang mereka anggap Tuhan padahal bukan Tuhan. Karena itu penting di sini untuk ditambahkan kata apa? La ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar selain hanya Allah.
Maka kalimat ini, kalimatut tauhid ini, kalimatut tahlil ini menjelaskan, menetapkan ketuhanan itu hanya milik Allah dan menafikan untuk selain Allah. Bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir, yang disembah oleh orang-orang musyrik, itu adalah sesembahan-sesembahan yang disembah bil batil, yang disembah secara keliru, tidak hak. Ada sebagian orang musyrik menyembah berhala, maka berhala ini adalah apa? Ma'budun bil batil. Ada orang menyembah matahari, maka matahari ini apa? Ma'budun bil batil. Ada orang menyembah pohon besar, maka pohon besar ini apa? Ma'budun bil batil. Ada orang menyembah setan atau iblis, maka ini adalah ma'budun bil batil. Yang ma'budun bil haq, yang disembah dengan hak, itu siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hanya Allah yang ma'budun bil haq, sementara yang lain ma'budun bil batil? Kenapa? Karena Allah khaliqu kulli syai'. Karena Allah lah pencipta segala sesuatu. Sementara selain Allah itu makhluk. Matahari makhluk sama seperti kita. Maka nggak layak. Sebagaimana kita nggak layak untuk disembah, matahari juga nggak layak untuk disembah. Pohon besar, berhala, setan sama makhluk dengan kita, ciptaan Allah. Sebagaimana kita tidak layak untuk disembah, maka benda-benda ini juga tidak layak untuk disembah. Karena apa? Makhluk. Yang layak disembah adalah Khaliq, yang menciptakan, yang mengadakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena itulah maka sebagian ulama seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika menafsirkan La ilaha illallah, itu artinya adalah La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah. Jadi di sini ada dua penafsiran. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Yang kedua artinya la khaliqa illallah. Dan itu saling terkait. Saling terkait. Satu dengan yang lain. Nah. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, kita lanjutkan. Nah, nanti terlalu panjang penjelasannya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Aku tahu, aku meyakini, dan aku mengakui dengan lisan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf Al-Qurashi, yang berasal dari suku Quraisy, asyrafu qabailil Arab. Quraisy itu apa? Kabilah Arab yang termulia. Itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu makna dasar dari syahadat yang kedua. Aku meyakini, aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui dengan lisan bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf yang berasal dari suku Quraisy itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Nah, tapi ada hal yang juga wajib untuk kita yakini, kita imani terkait dengan ini. Apa? Yaitu bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah. Dilahirkan di Makkah, kemudian beliau diangkat menjadi Nabi pertama kali ketika beliau tinggal di Makkah. Setelah itu Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan beliau kemudian wafat di Madinah
dan dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Fi hujrati Sayyidah Aisyah, di kamar Sayyidah Aisyah. Hari ini makam beliau ada di dalam Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, semoga kita diberikan rizki oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka dia akan wajib untuk mendapatkan syafaatku. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Insyaallah lain kali nanti kita jelaskan lebih rinci tentang masalah itu. Tapi ada satu hal lagi, kita yang juga wajib kita imani terkait Rasulullah, bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Apakah yang terkait dengan hal-hal yang telah terjadi di masa yang lalu, sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, atau masalah tentang halal dan haram, itu semuanya wajib kita benarkan. Pokoknya sudah disampaikan oleh Nabi, pasti benar. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Disebutkan dalam kitab apa? Aqidatul Awam, karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, maka kewajiban kita adalah menerimanya, membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian yang kedua, ini 5 ini, masih kedua. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud di sini apa? Sholat 5 waktu, bukan selainnya. Sholat 5 waktu. Karena sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim itu 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. 5. Selain sholat yang 5 ini, hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Sholatul tarawih sunnah, sholatul witir sunnah, sholatul tahajud sunnah, sholatul duha sunnah. Yang wajib apa? 5 yang tadi kita sebutkan: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Artinya apa? Yang 5 nggak boleh ditinggalkan. Selain yang 5, jika ditinggalkan tidak ada masalah, tetapi dia akan kehilangan fadilah, kehilangan pahala yang besar. Tetapi jika ditinggalkan tidak masalah. Yang 5 ini jika ditinggalkan maka masalah. Bukan masalah kecil, masalah besar. Dosanya sangat besar, yang dikatakan bahkan menyerupai kekufuran. Sudah dekat dengan kekufuran. Saking besarnya dosa. Karena itu nggak boleh ditinggalkan satu sholat saja, nggak bisa ditinggalkan. Apabila ada di antara pemirsa atau kita yang hadir pernah meninggalkan sholat, segera diqadha sebelum meninggal dunia. Kenapa? Ini meninggalkan satu sholat saja itu masalah besar. Karena nanti pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Kemudian sholat ini adalah afdolul a'mal setelah iman. Jadi amal perbuatan yang termulia secara mutlak itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang apa amal perbuatan yang paling mulia, beliau menjawab, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Iman adalah amal perbuatan yang termulia secara mutlak. Yang kedua, yang ranking 2 setelah iman itu apa? Sholat 5 waktu.
Setelah itu apa? Puasa Ramadan. Jadi sholat ini kedudukannya sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali, sehingga menentukan nanti di akhirat ketika dihisab ini menentukan kepada amal-amal dia yang lainnya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia meninggalkan sholat, maka dia jatuh pada dosa besar yang mewajibkan had. Nah, jika hukum had itu diterapkan, maka orang yang nggak sholat dengan sengaja diminta untuk taubat oleh pemerintah. Jika dia tidak mau bertaubat, maka dibunuh. Sampai seperti itu. Artinya apa? Sholat itu wajib dilakukan dan tidak ditolerir untuk ditinggalkan, bahkan dalam kondisi apapun. Seseorang dalam perjalanan harus sholat. Seseorang di pesawat, di kereta api harus tetap sholat. Tidak boleh dengan alasan bepergian jauh kemudian meninggalkan sholat. Dalam bepergian ada rukhsah untuk menjamak dan mengqashar sholat. Orang yang nggak bisa sholat dengan berdiri, bisa dengan duduk. Yang nggak bisa sholat dengan duduk, bisa dengan berbaring miring ke kanan atau ke kiri. Yang nggak bisa berbaring miring ke kanan atau ke kiri, bisa berbaring dengan melumah, apa bahasa Indonesianya. Ya, jadi bisa dengan segala semuanya bisa dilakukan. Sholat itu wajib dilakukan dalam segala keadaan. Nggak bisa membaca bacaan sholat dengan lisan, maka dengan hati. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa sholat itu wajib, amal yang paling mulia yang nggak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Nah, ini khamsu shalawatin katabahunnallahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada para hamba. Dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Nah, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kewajiban salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat itu wajib bagi orang yang memiliki mal zakawi, harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Bukan semua harta, tetapi harta tertentu. Apa itu? Yaitu binatang ternak, unta, sapi, kambing. Ini untuk binatang ternak. Berarti kalau punya ayam, ya nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya dia berinfak atau dia bersedekah. Ini masalah zakat, ini sudah seperti sholat, seperti puasa, sudah ada ketentuan-ketentuan dalam agama. Nah, sudah ada ketentuannya. Nah, di antaranya apa? Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang disebut dengan mal zakawi. Kalau binatang ternak tadi, unta, sapi dan kambing. Kerbau termasuk sapi. Kemudian dari nakat itu emas dan perak. Emas dan perak. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Uang tidak termasuk nakat. Uang yang bukan uang emas dan perak tidak termasuk nakat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kalau tanaman itu bahan makanan pokok yang dimakan. Kalau di sini ya padi, beras. Kemudian buah-buahan itu cuman anggur dan kurma. Selain buah, anggur dan kurma bukan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dia punya panen yang melimpah, bagaimana? Ya silahkan untuk berinfak, silahkan untuk bersedekah kepada fuqara, kepada anak yatim, dan itu sangat dianjurkan. Bahkan terkadang itu hukumnya wajib. Infak itu terkadang hukumnya juga wajib.
Nah, kemudian perdagangan, kalau seseorang berdagang apa saja, termasuk berdagang harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, berdagang buah-buahan, nah, berdagang pakaian, nah, itu juga nanti diwajibkan dia untuk mengeluarkan zakat jika telah mencapai nisab. Nah, kemudian rikas dan ma'din ini juga dari emas dan perak. Jadi ada pendaman. Rikas itu harta pendaman jahiliyah. Jadi ada emas, perak yang sudah tertanam di dalam tanah sejak masa sebelum Rasulullah. Nah, kemudian kita temukan, maka itu juga wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan tertentu. Atau ma'din itu memang memang dia tambang emas atau perak. Seperti di Papua ada gunung emas misalnya, nah, kemudian diolah menjadi emas, itu namanya ma'din. Itu juga wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan-ketentuan. Nah, tentu tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan satu persatu. Nah, karena butuh ini majelis khusus tentang masalah zakat. Nah, yang jelas bahwa bagi orang yang memiliki harta benda melimpah, maka dia wajib untuk belajar tentang ahkamuz zakah. Silakan orang yang bertani, orang yang berdagang, silakan dia untuk segera belajar tentang hukum zakat. Karena hari ini banyak sekali orang yang bersemangat untuk mengeluarkan zakat tetapi tanpa didasari oleh ilmu. Sehingga akhirnya dia pokoknya keluar. Panen pokoknya dikeluarkan, nggak dihitung. Berapa yang wajib dia keluarkan nggak dia hitung. Yang penting dikeluarkan. Sebagian malah yang penting selamatan saja cukup. Padahal seharusnya dia harus mengeluarkan zakat dengan ketentuan syarak. Nah, ini maka orang ini dia harus segera datang kepada para kiai untuk belajar hukum tentang masalah zakat, khususnya yang terkait dengan apa yang dia miliki dari mal zakawi. Kemudian setelah itu yang nomor 4 adalah melaksanakan puasa. Nah, puasa di sini yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Puasa selain Ramadan sunnah, kecuali jika dinazarkan. Tetapi puasa wajib pada dasarnya adalah puasa Ramadan yang dilakukan pada bulan Ramadan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Puasa Ramadan ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, yang lainnya yaitu bahwa puasa Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, yang dikatakan dalam hadis itu kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 lipat kebaikan itu. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Minimal setiap kebaikan itu dilipatkan sampai berapa? Sampai 10. Bisa sampai 700 kali lipat. Ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu dilakukan karena aku, pada umumnya puasa itu dilakukan ikhlas karena aku. Karena puasa itu beda dengan amal yang lain. Amal puasa ini pada umumnya dilakukan dengan ikhlas. Beda dengan sholat, karena sholat itu terlihat. Orang sholat nggak sholat terlihat. Orang baca Quran terlihat. Orang haji terlihat. Tetapi kalau orang puasa nggak terlihat. Kadang orang nggak puasa tapi terlihat kayak puasa, atau sebaliknya kayak nggak puasa tapi ternyata puasa. Ada tamu datang ke rumah kita, kita sediakan air minum, ternyata dia puasa.
Berarti saya nggak tahu. Allah yang tahu bahwa dia puasa dan dia. Nah, ini puasa, sehingga pada umumnya puasa ini dilakukan ikhlas karena Allah. Karena itulah maka Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda banyaknya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, ini keutamaan daripada puasa. Dan kita sekarang alhamdulillah memasuki bulan Ramadan. Nah, kita berpuasa Ramadan, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai dengan akhir. Kemudian yang terakhir adalah menunaikan haji bagi orang yang mampu. Menunaikan haji ke Baitullah. Baitullah itu orang biasa menerjemahkan rumah Allah, tetapi jangan sampai salah paham. Baitullah itu artinya baitun musyarrafun indallah. Jadi rumah yang dimuliakan oleh Allah. Itu nama maksud dari Baitullah. Masjid itu disebut Baitullah juga. Bukan artinya Allah itu bertempat tinggal di dalam Ka'bah atau bertempat tinggal di dalam masjid. Tetapi maknanya bahwa tempat itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah karena digunakan untuk beribadah kepada Allah. Rumah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, itu artinya Baitullah. Jadi kita haji ke Baitullah bukan berarti Allah itu di sana, bertempat di sana di dalam Ka'bah, bukan. Tetapi kita pergi ke sana di Masjidil Haram, di Ka'bah yang merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah karena umat Islam beribadah di sana. Itu maksudnya. Karena dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena tempat itu makhluk, Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Yang bertempat itu adalah makhluk, Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa difikirkan, tidak bisa dikhayalkan. Yang penting kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Kewajiban haji ini adalah bagi orang yang mampu. Mampu apa? Ya, mampu sangunya untuk menyampaikan dia dari Indonesia sampai ke Makkah Madinah sana dan memulangkannya sampai ke sini. Bukan bisa berangkatnya nggak bisa pulangnya, tetapi bisa berangkat, punya uang yang bisa cukup untuk biaya pergi ke sana dan pulang, juga biaya untuk nafkah orang yang ditinggalkan. Misalnya dia pergi 40 hari di sana, maka selama 40 hari ini istri dan anak-anaknya harus tercukupi. Nggak boleh ditinggal anak istrinya kelaparan. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi belum dianggap dia mampu. Mampu itu seperti itu. Kalau punya hutang ya harus dibayar dulu, karena itu adalah selain hutangnya yang harus dia bayar. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalil bahwasanya haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Tentu banyak sekali ini ketentuan-ketentuan yang penting untuk kita pelajari, dan itu wajib dipelajari bagi kita yang mau berangkat haji. Bagi kita yang sudah ada jadwalnya, misalnya tahun ini berangkat haji, silahkan datang kepada para kiai untuk belajar tentang ahkamul hajj, tentang hukum-hukum yang terkait dengan haji. Hadirin rahimakumullah, ini waktu sudah habis. Dari apa yang sudah kita paparkan, yang penting kita ketahui bahwa dari semua 5 hal yang merupakan rukun Islam ini, semuanya adalah merupakan pokok-pokok daripada Islam yang harus yang wajib untuk dijalankan
oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Setiap amal perbuatan itu masing-masing memiliki keutamaan masing-masing, tetapi yang paling mulia adalah iman, kemudian sholat, kemudian puasa. Haji keutamaannya luar biasa. Orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tetapi dari sisi keutamaan, maka sholatlah yang paling utama setelah iman. Baru setelah itu as-siyam, puasa. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha